Oke, halo teman-teman semua, nama aku Fazal Fakiah Taqwa. Aku di jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Yang saat ini tahun lalu baru terpilih sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan juga mahasiswa berprestasi 2 rumpun Sains dan Teknologi. Nah, teknik industri itu banyak banget nih teman-teman yang kayak salah persepsi tentang teknik industri. Banyak yang bilang teknik industri itu teknik banci atau teknik-teknik yang kayak social IPS gitu yang berbau ekonomi. Padahal sebenarnya teknik industri itu adalah posisinya di tengah antara teknik dan ekonomi. Jadi kalau misalnya ekonomi itu selalu ke arah minimizing something, meminimasi sesuatu, kalau teknik itu kan memaksimalkan sesuatu gitu kan. Kalau misalnya teknik itu kan memaksimalkan fungsi, misalnya bikin blender itu dimaksimalin efisiensinya kayak gitu. Nah, kalau TI kita tuh di tengah-tengah antara teknik dan ekonomi. Kita itu mengoptimasi sesuatu. Kita mengoptimasi sesuatu antara biaya dan integrasi dari semua hal gitu. Jadi nggak cuma dari sisi biayanya aja, tapi juga integrasi dengan human resource-nya, orang-orangnya, terus juga sumber daya manusia, terus habis itu kayak fasilitas, perlengkapan, dan juga informasi dan teknologinya, seperti itu. Jadi integrasi semuanya itu belajar di TI. Nah, terus ada juga kan yang bingung kayak, Kak, kalau misalnya teknik industri itu kan teknik yang industri, berarti kita harus berbau hal-hal yang kayak pabrik-pabrik gitu ya. Ternyata enggak teman-teman. Jadi ibaratnya gini, kalau teknik mesin, produknya itu apa sih? Produknya kan kayak mesin sepeda, mesin mobil, mesin motor, kayak gitu. Kalau elektron ya kayak listrik mungkin kayak gitu. Atau kalau misalnya teknik sipil, bangunan, kayak gitu. Nah, kalau TI itu sendiri, produknya adalah sistem. Jadi gimana kita membuat sistem yang efektif dan efisien, seperti itu. Wah, dosen-dosen TI itu baik-baik banget sih, baik-baik banget. Tapi dosen-dosen TI itu juga selalu men-challenge atau memberikan kita untuk selalu keluar dari zona nyaman kita. Jadi kayak misalnya tugas-tugasnya itu biasanya kadang ya mesti apa sih yang ngebedain PTN dengan PTS atau yang lain gitu ya. Tapi itu yang ngebedain adalah lebih ke bagaimana dosennya itu bisa menantang, ibaratnya memberikan tantangan kepada mahasiswa untuk mau nih belajar lebih banyak lagi, mau nih keluar dari zona nyaman mereka harus susah belajar lebih banyak, kayak gitu. Nah, kalau di TI itu teman-temannya tuh solid parah ya, kan kalau teknik itu terkenal dengan kesolidannya yang luar biasa. Jadi kayak kalau misalnya yang cewek, don't worry, karena prinsipnya di sini yang cowok jagain yang cewek, kayak gitu. Jadi kayak beneran kayak keluarga, kayak family gitu. Tapi juga kita nggak lupa sama profesionalitas. Oke, banyak yang bilang ya kalau misalnya anak-anak TI itu kalau misalnya keluar ruangan itu rapi-rapi, terus kayak wanginya kalau misalnya anak mesin kan bau oli, bau apa gitu ya. Kalau TI itu wanginya wangi parfum, kayak gitu. Jadi kita kayak bener-bener teknik yang rapih, yang necis, yang inilah yang rapi-rapi lah gitu, yang bagus, yang cantik gitu kan. Nah, banyak cewek-cewek yang cantik-cantik tuh dari TI. Makanya kalau misalnya dibilang TI istri gitu. Jadi kalau mau cari istri di TI gitu. Berarti yang cowok tuh dikit ya di TI? 50-50. 50-50. Beda sama mesin. Kalau misalnya mesin kan kayak misalnya dari 100 sekian ceweknya cuma 7 atau cuma 9. Malah tahun angkatan 2000 berapa gitu ya. Kayak ada yang cowoknya tuh sampai 180 apa 100 berapa gitu, ceweknya tuh cuma 7 gitu. Oke, jadi kalau di TI itu tuh banyak banget ya yang dipelajari ya, karena kita kan sistem itu setiap kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu semua kita berhubungan dengan sistem. Dari mulai misalnya kita bangun tidur terus kita gosok gigi misalnya, ya kita akan berhubungan dengan sistem perairan di kamar mandi kita, apakah itu menggunakan jet pump ataukah menggunakan pompa air misalnya, seperti itu. Jadi segala little things di hidup kita, hal-hal kecil dalam hidup kita adalah berhubungan dengan sistem. Nah, karena sistem itu juga nggak cuman belajar tentang satu hal atau 2 hal gitu, jadi kita integrasi, kita gabungan antara sistem-sistem itu. Jadi kita belajar tentang bagaimana memanajemen sumber daya manusia, belajar akuntansi biaya juga, terus kita belajar bagaimana kita perancangan teknik industri kayak gitu-gitu, yang segalanya itu menjadi satu. Bagaimana kita juga belajar tata letak pabrik kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya peminatannya itu ada laboratorium itu ada SEM,
ada SKI, ada ergonomi, terus sistem manufaktur, terus habis itu ada product development. Oh ya, MIS. Kalau MIS itu adalah manajemen sistem informasi. Jadi ya berhubungan dengan sistem informasi, tentang customer, voice of customer, kayak gitu-gitu. Kita belajar bagaimana hubungan interaksi antara sistem informasi, kayak gitu. Nah, kalau sistem manufaktur ya biasa ya, pabrik, manufaktur, kayak gitu. Kalau SEMS itu belajar tentang System Engineering and Modeling Simulation. Itu tentang bagaimana kita berpikir secara sistem dan kita menyelesaikan permasalahan itu juga secara sistematis dengan metode-metode simulasi, metode-metode simulasi dan modeling gitu. Jadi biasanya kita menggunakan software untuk menyelesaikan masalah gitu. Berarti banyak ini juga dong, apa? Ilmu komputernya dong. Maksudnya kayak... Exactly. Ya, kita belajar berbagai software di sini. Permodelan. Kenapa? Sebenarnya bukan karena sulitnya ya, tapi karena waktu itu kita dalam satu semester di semester 5 itu semua itu jadi satu gitu loh, banyak banget matkulnya. Terus emang semester 5 itu semester paling terkenal, semester paling neraka gitu. Nah, gue paling suka manajemen sumber daya manusia sih, jadi kayak psikologi industri. Nah, kita juga belajar nih di sini karena kita kan juga manajemen manusia kayak gitu. Kenapa lo seneng hal itu? Gue seneng hal itu karena apa ya? Karena gue sebenarnya anak teknik yang sangat tidak teknik. Kayak sebenarnya kalau misalnya karena gue juga mapres, karena juga prestasinya itu bukan cuma gue justru bukan di bidang teknik prestasi gue, tapi lebih ke bidang presenting, bidang communication kayak gitu. Jadi gue suka banget nih sama hubungan-hubungan yang kayak ketemu sosial kayak gitu. Nah, untungnya di TI nggak cuma yang ke arah teknik-tekniknya aja, tapi juga ke arah itu gitu. Sebenarnya bukan teknik kita belajar ekonomi di sini, cuman ya itu dalam hal ini untuk mengoptimasi suatu sistem, gimana secara kita melihat perspektif secara helikopter view atau melihat dari holistik, itu dari atas semuanya, karena kan kita industri ya as a whole, yang dia itu bisa kita belajar dari sisi ekonomi, dari sisi sumber daya manusia, dari sisi equipment, dari sisi sistem informasinya, dari sisi teknologinya kayak gitu. Jadi integrasi antara semua hal itu. Jadi kita belajar juga tentang ekonomi. Yang paling itu waktu gue jadi mapres sih, karena bener-bener semua itu. Jadi kalau di teknik itu kan kayak kita bener-bener arogansinya tinggi antar departemen, ibaratnya gitu. Nah, kita tuh kayak pengen lihat nih siapa yang departemen terbaik kayak gitu. Nah, pas mapres tuh berasa banget, karena kan waktu seleksi mapres di FT itu mahasiswanya banyak banget kan, kayak ada 500 5.000 mahasiswa, jadi saingannya tuh banyak lah kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa bergengsi banget gitu, diambil satu mapres utama FTUI gitu. Itu keren banget. Kenapa? Karena bener-bener gue ngerasa di situ semuanya tuh bantu, kayak teman-teman gue semuanya support, kayak ayo Faza gini gitu. Nggak ada yang nilai jelek mungkin atau... Oh iya, nilai jelek ya. Karena kan kalau teknik itu kan 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Jadi kadang walaupun kita udah kita ada jalannya tuh tetap aja misalnya nilai 0 gitu. Walaupun karena hasilnya salah. Kalau misalnya yang ada matkul yang kayak gitu, yang saklek, karena gue pernah dapet 0 UTS. That's not. Iya, gue jalur undangan ya. Jadi dari rapot aja sih. Tapi gue undangannya PPKB waktu itu. Ya gue prinsipnya sih, kalau gue selalu menguasai konsep ya. Kalau gue masih SMA, misalnya gue pelajarin nih suatu hal, gue pasti belajarin itu konsep dulu, kayak karena kalau kita udah ngerti konsep, mau soal diputar balik kayak gimana, apalagi kalau misalnya yang eksak gitu ya, kayak misalnya matematika, fisika, mau dia diputar balik kayak apa soalnya ya, kalau kita paham konsepnya seperti itu, ya kita nggak akan bisa pusing misalnya ngerjain soal SBM, ngerjain soal UN misalnya kayak gitu. Nah, TI itu terkenal banget nih karena kita tuh mikirnya itu holistik.
secara helikopter view atau dari atas gitu ya, ngeliat semuanya. Karir itu biasanya bisa banget jadi konsultan, kita bisa kerja di perusahaan-perusahaan lain, atau kita juga bisa kayak kerja di mana-mana sih sebenarnya. Bisa kerja di bagian supply chain management, itu juga bisa nih anak TI, karena juga kita belajar tentang manufaktur, sampai di pemerintahan juga. Soalnya kayak kita juga belajar tentang policy gitu, tentang sistem policy di sistem dynamics. Jadi bagaimana segala ke-uncertainty-an kita dari suatu sistem, kita belajar hal-hal yang ketidakpastian dalam suatu sistem yang bisa merusak sistem itu atau yang bisa mengganggu sistem itu gitu. Nah, itu biasa digunakan dalam policy. Banyak temen gue yang kayak internship di bank gitu. Kalau di UI itu kita tuh banyak banget nih yang bisa kita kembangkan, dari mulai hard skill atau soft skill. Karena kalau soft skill itu kita bisa kayak itu ya, kemampuan public speaking, kemampuan memanajemen orang, itu kita bisa dapetin banyak banget gitu. Nah, kalau hard skill itu biasanya emang kalau TI itu biasanya tentang software, penguasaan software. Itu juga ada pelatihannya tuh banyak banget gitu. Jadi kayak ya bagusnya di UI itu kayak gitu, karena kita dikasih itu ada pelatihannya banyak. Kemampuan menulis kali ya, menulis dalam bahasa Inggris, karena kita selalu bikin paper, ya gitu. Yang masih bingung, aduh, ayo tentuin kalau misalnya kalian emang pengen banget nih bergabung dengan para konseptor teknik di UI. Nah, ya kalian harus bisa tegas sama diri kalian sendiri. Kalian harus lihat nih peluang yang ada kayak gitu. Kalau misalnya kapan kalian harus bermimpi tinggi, kapan kalian harus realistis, misalnya kayak gitu. Kadang kan ada yang mikirnya kayak, aduh ngapain sih masuk teknik UI gitu ya. Tapi kayak ya kadang realistis juga gitu. Kalian tuh saingannya se-Indonesia. Kalau misalnya kayak gitu lah, pokoknya kayak kalian harus tahu nih kapan kalian harus realistis, kapan kalian harus bermimpi tinggi. Kalau misalkan masih masih kelas 1 SMA ya setinggi-tingginya aja, supaya kalian bisa memaksimalkan potensi kalian, mengeluarkan energi kalian untuk mencapai suatu hal yang besar kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah deket-deket terus kalian kayak masih galau-galau, aduh jangan deh men, langsung realistis aja yang kalian udah bisa dapetin gitu. Jangan pesimis, tapi jangan juga terlalu overconfident. Pokoknya semangat aja, lakukan yang terbaik, jangan lupa buat banyak berdoa. Wih, gila.